Nah, ini kan soal tugas perhitungan rasio yang kemarin. Di sini ada neraca, di sini aset lancar, totalnya 900. Ini aset tetap, totalnya 150, berarti total aset 900 ditambah 150, jadi 1050. Nah, di sebelah sini pasifanya ada current liabilities 500, utang jangka panjangnya itu berarti kan 250. Jadi total utangnya itu 500 ditambah 250. Jadi 750. Ini total utang. Nah, terus di sini ada CS sama RE. 200 tambah 100. Nah, CS ditambah RE ini adalah total common equity. Jadi total common equity-nya 300. Terus total utang ditambah total common equity jadinya total liabilities and equity. Totalnya sama 1050. Jadi neracanya udah balance ya 1050. Nah, terus di sini ada laba rugi. Sales dikurangin variable cost jadi contribution margin, dikurangin fixed cost jadi EBIT, dikurangin interest jadi EBT, dikurangin tax jadi EAT. Ya, jadi kalau kamu mau cari sales berarti ambilnya yang 800. Kalau mau cari net income berarti ambilnya yang 315. Ya, ini soalnya. Nah, terus kemarin kan disuruh hitung current ratio nih. Current ratio-nya itu kan rumusnya CA per CL. Current asetnya berapa tadi? 900. Berarti kamu pindahin 900. Current liabilities-nya 500. Kau pindahin 500. 900 dibagi 500 itu 1,8. Nah, punya perusahaan kita hasilnya 1,8, industri 1,7. Kemarin setelah kita bahas, current ratio itu semakin baik kalau semakin besar angkanya. Berarti nilai perusahaan kita semakin baik. Nah, untuk quick ratio kan CA min inventory per CL. Tadi CA-nya itu 900 dikurangin inventory-nya 350 ini. Terus dibagi CL 900. CL-nya 500. Jadi ketemunya 1,1, nilai industri 0,91. Semakin besar semakin baik. Berarti perusahaan kita nilainya lebih besar, makanya nilai perusahaan kita baik. Nah, untuk cash ratio, cash dibagi CL. Cash-nya 110 dibagi CL-nya 500. Ketemu hasilnya 0,2. 0,22. Nah, untuk industri 0,21. Perusahaan kita nilainya lebih besar, makanya nilainya lebih baik. Ini untuk yang liquidity ratio. Nah, yang kedua, asset management, ada AR turnover. AR turnover itu sales dibagi AR. Nah, salesnya kamu lihat di sini berapa? Salesnya 800 dibagi AR-nya sebesar 440. Oke, salesnya 800 dibagi AR-nya 440. Ya, ketemu AR turnover-nya 1,8182. Nilai industrinya 7,5. Berarti perusahaan kita kan nilainya lebih kecil. Berarti perusahaan kita nilainya buruk. Ya. Terus yang kedua ada day sales outstanding. AR kali 360 dibagi sales. AR-nya tadi 440 dikali 360 dibagi salesnya 800. Di sini ambilnya 800. Ketemu DSO-nya 198 hari. Sedangkan industri DSO-nya 65 hari. Berarti perusahaan kita lebih lama dapat pembayarannya. Makanya nilai perusahaan kita buruk. Nah, terus ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover itu sales dibagi fixed asset. Salesnya 800, fixed assetnya 150. 800 bagi 150 ketemu 5,3333. Nilai industrinya 2,75. Perusahaan kita dapat angkanya lebih besar daripada industri.
Jadi nilai perusahaan kita baik. Terus ada total aset turnover. Total aset turnover rumusnya sales dibagi total aset. Salesnya 800, total asetnya 1050. Jadi 800 bagi 1050 ketemu 0,76. Totalnya jadi 1,2. 0,76, industrinya 1,2, berarti nilai perusahaan kita lebih kecil, hasilnya buruk. Nah, terus ada debt ratio. Debt ratio rumusnya total debt dibagi total aset. Total debt itu kan utang jangka pendek ditambah utang jangka panjang. Berarti 500 tambah 250. Udah dihitungin nih, total debt-nya 750. Berarti tinggal kamu ambil 750 dibagi total asetnya 1050. Ketemu 0,7143 atau 71%. Nah, nilai industrinya 65%, berarti perusahaan kita punya lebih banyak utang. Makanya nilai perusahaan kita buruk. Terus time interest earn, rumusnya EBIT dibagi interest. EBIT-nya ketemu 550, interestnya 25. Berarti 550 dibagi 25 ketemunya 22. Nilai industrinya 3,5. Berarti nilai perusahaan kita lebih besar daripada nilai industri. Berarti nilai perusahaan kita baik. Nah, terus ya, tugas kalian hitung yang net profit margin, return on asset, sama return on common equity. Ya. Dua rasio terakhir yang perlu kalian hitung ada price per earnings atau PER. PER itu rumusnya market price dibagi EPS. Nah, tapi EPS-nya harus hitung dulu. EPS itu net income dibagi outstanding share. Terus EPS-nya belum bisa, outstanding share-nya belum ada, kita harus hitung dulu outstanding share-nya. Outstanding share-nya dapatnya dari sini. Kamu punya CS nilai totalnya 200, harga per lembarnya 2. Berarti kamu punya berapa lembar? 200 dibagi 2. Berarti kamu punya 100 lembar saham, harga per lembarnya 2, jadi total saham kamu ada nilainya 200. Berarti kamu punya 100 lembar ya. Nah, terus ngitung EPS, net income dibagi outstanding share. Net income-nya ketemu di income statement-nya 315. Berarti 315 dibagi outstanding share yang kamu hitung, 100. Ketemu 3,15. Nah, terus PER itu market price dibagi EPS. Market price-nya 3, di sini soal. Dibagi EPS yang tadi kamu hitung, 3,15. Ketemu 0,9524. Nah, PER itu semakin kecil semakin baik. Berarti nilai perusahaan kita kan lebih kecil nih dari industri, 10,4. Berarti nilai perusahaan kita baik. Nah, rasio yang terakhir, market per book ratio. Market per booknya itu market price dibagi book value per share. Book value per share-nya harus dihitung dulu dari total common equity dibagi outstanding share. Total common equity-nya tadi itu adalah CS ditambah RE, berarti 200 tambah 100. Ketemunya 300. Outstanding share-nya tadi udah dihitung 100. Berarti book value per share-nya 3. Nah, terus market price dibagi book value per share. 3 dibagi 3. Jadi market per book ratio-nya ketemunya 1. Nah, nilai industrinya di soal nggak diketahui, jadi nilai perusahaannya baik atau buruknya nggak bisa diketahui juga.